Kadang orang berkata begini, masalahku aja masih banyak, mau melayani orang. Jangan tunggu masalahmu selesai. Masalah kita itu gak akan pernah habis. Selama di dunia selalu ada masalah. Jangan tunggu masalahmu selesai, keadaan semua sempurna, baru yuk melayani, terlambat. Dari posisimu hari ini, masalah banyak di keluargamu, di hidupmu, melayani Tuhan. Melayani orang lain supaya fokus kita berubah. Bukan ke masalah kita, tapi untuk Tuhan dan sesama. Nanti Tuhan yang ngurus masalah kita. Itu iman kita. Dan setelah mengerti ini, saya gak pernah ragu doain orang sakit. Karena saya tahu Tuhan yang menyembuhkan orang sakit, bukan saya. Jadi selalu saya percaya Tuhan kau mau menyembuhkan orang ini. Waktu ada temanmu sakit atau keluargamu sakit atau dirimu sendiri, jangan punya mental agamawi atau sense Taurat yang kuat dalam hidup kita. Misalnya temanmu sakit, dosa apa kemarin? Ya emang benar kalau ada salah ya kita harus bertobat. Tapi lihat ketika murid-murid Yesus tanya, Tuhan kenapa kok ini anak cacat sejak lahirnya di Injil Yohanes. Lalu Tuhan jawab, muridnya tanya, salah siapa? Dosanya siapa? Bukan dosa siapa-siapa. Kadang-kadang tuh kita susah nyarinya, ini salahnya siapa, ini dosa siapa. Seseorang bisa sakit. Tapi Tuhan bilang gini, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Setiap kali kamu sakit, setiap kali kita lihat keluargamu sakit, saudaramu sakit, doakan dia, bilang gini, Tuhan mau kamu sehat dan sembuh. Mau percaya, yuk berdoa. Gitu aja. Dan kebaikan Tuhan itu yang dia terima, yang kita terima, akan memimpin kita kepada pertobatan yang sejati. Karena Tuhan itu kalau memberi, ya memberi aja. Pertobatan itu penting gak? Penting sekali. Tapi itu bukan satu-satunya syarat. Maksudnya, kalau Tuhan mau memberkati kok. Kalau kalian baca di Injil banyak orang berbondong-bondong datang. Yesus gak tanya gini, kamu udah baca Alkitab belum? Tadi pagi kamu gak baca Alkitab toh? Maaf ya gak bisa sembuh. Kamu kemarin makan babi kebanyakan loh. Kamu kolesterol loh kamu. Sana-sana gak bisa sembuh. Ada gak ayatnya? Gak ada. Semua yang datang kepada Yesus disembuhkan oleh dia. Gak semua orang Israel disembuhkan, tapi yang mau datang dan percaya, Alkitab bilang gini, semua dijamah dan disembuhkan. Karena dia Tuhan yang murah hati. Next slide. Dan kata Rafa itu dari kata dasarnya, gak usah bingung teman-teman, itu kata Ibrani, Rafah. Rafa itu menyembuhkan. Root wordnya, akar katanya Rafah tambah H. Artinya adalah relax. When you believe and relax, you receive your healing. Bukan karena usaha kita cari dokter yang terbaik, bukan karena usaha kita cari obat yang terbaik. Itu penting, itu sejalan dengan Tuhan. Dokter itu punya ilmu pengetahuan, hikmat dari Tuhan, sama. Karena musuhnya sama penyakit. Jadi bukan berarti kita percaya Tuhan gak pergi ke dokter gak apa-apa teman-teman. Itu tidak menentang imanmu, enggak. Minum obat itu tidak melawan imanmu. Obat itu juga dari ilmu pengetahuan. Jadi gak usah ragu untuk minum obat gak apa-apa. Ke dokter gak apa-apa. Kita perlu itu. Sarana medis kita perlu. Karena itu juga dari Tuhan. Itu membawa kebaikan. Pergi ke rumah sakit gak apa-apa. Memang itu kita perlu. Tapi iman kita kepada Tuhan yang menyembuhkan. Dan cara yang terbaik adalah dari hati yang percaya untuk menerima kesembuhan dari dia. Dan healing is a gift. Itu pemberian. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu udah jaga makan. Tuhan kasih kamu kesehatan, kesembuhan. Tapi setelah tahu bahwa Tuhan kasih kita kesembuhan dan kesehatan, kamu harus jaga makan. Jangan makan terus bos. Itu sumber penyakit. Jangan melawan hukum alam. Ada hukum natur. Natur alam itu ada. Jadi jangan dilawan dong. Jaga kesehatan, jangan banyak begadang.
Istirahat yang baik, olahraga jangan mager. Makan yang baik. Jaga kesehatan jiwamu juga. Jangan terlalu banyak sosial media. Bikin kamu stres. Bikin kita overthinking. Stop. Boleh tapi secukupnya. Jaga kesehatan jiwamu. Lebih penting daripada update statusmu atau update statusnya orang lain. Kesehatan mentalmu lebih penting. Dan jangan lupa yang terbaik. Dengan percaya kita menerima apa yang Tuhan anugerahkan buat kita.